Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam bin Navarro, NPM G1D020046, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian logika dan algoritma. Baiklah, yang pertama adalah pengertian logika. Pengertian logika adalah suatu pertimbangan pikiran manusia yang diungkapkan dengan melalui perkataan serta dinyatakan dalam bahasa, atau dapat juga diartikan bahwa logika merupakan cara orang berbahasa dalam mencerminkan atau menjelaskan jalan pikirannya. Jika dengan secara etimologi, logika ini diartikan ialah sebagai ilmu yang mempelajari jalan pikiran seseorang yang dinyatakan dalam berbahasa. Contoh logika, misalnya ada kalimat yang menjelaskan tentang manusia mampu untuk bernapas di dalam air dengan menggunakan paru-paru. Jelas pernyataan tersebut tidak benar. Nyatanya manusia tidak dapat bernapas di dalam air karena paru-paru itu tidak dapat memisahkan serta menyerap oksigen dari dalam air. Nah, maka dari itu kalimat-kalimat seperti itu termasuk dalam pengertian logika. Sekarang adalah kegunaan dari logika. Kegunaan dari logika itu yang pertama adalah meningkatkan kemampuan dalam berpikir dengan secara cermat serta lebih objektif. Yang kedua adalah untuk mempertajam cara berpikir dan supaya lebih mandiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga, untuk dapat membantu dalam menghindari kesalahan atau juga kekeliruan terhadap suatu hal atau pernyataan. Yang keempat adalah untuk dapat mendorong seseorang supaya terbiasa berpikir sendiri sesuai peraturan yang sistematis. Nah, kita harus berpikir sendiri. Yang kelima adalah untuk dapat melakukan analisis terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Jadi kita menganalisa sendiri seperti contoh logika tadi. Untuk dapat membantu berpikir dengan secara lebih kritis dan juga tepat. Itulah beberapa kegunaan logika, contoh-contoh logika seperti tadi, dan pengertian logika. Yang kedua adalah apa itu algoritma. Pengertian algoritma. Apa sih itu algoritma? Mari kita bahas. Algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Singkatnya, sebuah masalah harus diselesaikan dengan beberapa langkah yang logis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh algoritma itu sendiri sangat mudah sih, karena berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari. Misalnya ya, contohnya adalah kita memasak air. Jadi kita urutkan dari pertama sampai yang terakhir. Misalnya saja yaitu siapkan panci yang sesuai. Yang pertama. Yang kedua, masukkan air ke dalam panci tersebut. Kemudian tutup panci. Letakkan panci pada kompor, hidupkan kompor dengan nyala api sedang. Apabila air mendidih, matikan kompor. Angkat panci dari kompor. Nah, seperti itu contoh algoritma. Dari contoh di atas, karena urutan yang jelas, langkah di atas dianggap proses yang logis. Sementara itu di dalam ilmu komputer dan matematika, algoritma didefinisikan sebagai prosedur dari berbagai macam langkah penghitungan. Prosedur itu bukan hanya di komputer matematika, tetapi juga di dalam bahasa Indonesia juga, yaitu adalah mengurutkan seperti contoh tadi. Itu tuh kita menalarkan secara otomatis sampai pemrosesan. Algoritma itu sendiri tuh juga dapat diartikan sebagai metode
yang diekspresikan lewat rangkaian dan instruksi yang dijabarkan untuk menghitung. Secara garis besar, algoritma dimulai dengan input dan kondisi awal diekspresi eksklusi dan menghasilkan output. Algoritma itu sendiri tuh juga memiliki fungsi. Fungsi diantaranya itu adalah gimana ya, hasil dari pemikiran yang terkonsep. Konsep kita itu adalah hasil dari konsep kita, sehingga perintah dalam algoritma dapat dilaksanakan oleh komputer lewat bahasa pemrograman. Dalam pemanfaatannya, fungsi pembuatan algoritma digunakan pada pemecahan masalah program yang rumit, baik program sederhana maupun besar. Itu tuh dapat dipecahkan, dapat terselesaikan melalui prosedur tadi, melalui prosedur. Fungsi lain dari algoritma adalah dapat meminimalisir kesalahan dalam penulisan program yang berulang-ulang. Penggunaan algoritma juga dimanfaatkan agar pemecahan masalah diatasi secara urut dan dengan logika yang tepat. Bahkan program yang sudah ada akan menjadi rapi dan tersusun rapi dan mudah dikembangkan lewat pemanfaatan algoritma yang benar. Apabila terjadi kesalahan, Anda bisa lebih cepat mengenalinya. Itu tadi fungsi dari algoritma. Itulah pengertian logika dan algoritma. Yang sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.